أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Mudah-mudahan di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini ya. Saya Ali Zainal akan menemani pemirsa di rumah selama hampir 2 jam ke depannya insya Allah ya. Dan banyak ilmu dari guru-guru kita akan kita dapatkan yang insya Allah akan mengangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ada 3 tema yang sangat luar biasa, namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu yang sudah hadir di masjid saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari majelis taklim mana nih? Al-Burok Cikeas. Ini pimpinannya datang nggak hari ini? Siapa pimpinannya? Bapak Haji Muslim Bora. Assalamualaikum Pak Haji, sehat ya? Ini kostumnya keren banget, berkah mudah-mudahan ya. Dan baik, langsung saja Ali akan membacakan 3 tema pada kesempatan kali ini yang tidak boleh dilewatkan oleh pemirsa di rumah, Masya Allah ya. Pertama, hikayat alam akhirat. Nah, yang kedua adalah nikmati hidup dengan syariat. Yang ketiga, adab suami istri dalam pernikahan. Dan tak lupa Ali ingin memberikan informasi kepada pemirsa di rumah tetap menjaga 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar sama-sama ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Gais Abdurrahman As-Segaf, Al-Ustadz Abil Ghifran, dan Kang Adi MM atau Ustadz Adi MM. Selain itu juga nanti akan ada Ustadz Syam untuk ngaji bersama ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat alam akhirat. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Habib Gais Abdurrahman As-Segaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati guru-guru kita yang sudah hadir, ada Habib Ali Zainal, jamaah yang hadir di studio maupun yang ada di rumah. Kalau kita bicara tentang kematian, Allah sudah tegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Ini yang pakai peci putih depan saya bernyawa enggak? Pasti akan mati. Yang di pojok kanan pasti akan mati. Yang pakai peci hitam akan mati. Yang lagi ngomong pasti akan mati. Setiap orang intinya pasti akan mati. Nah, prosesnya gimana? Nah, kalau kita lihat nih hadis-hadis yang sahih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya detil banget, bagus, cakep, luar biasa. Jadi roh itu dibagi menjadi dua. Ada namanya al-arwahu al-muna'amah, yaitu roh-roh yang bakal dikasih nikmat. Nikmat enak apa kagak? Enak apa kagak? Enak. Jadi roh itu bisa ngerasakan nikmat. Ada namanya al-arwahu al-mu'adzabah, roh yang juga bisa merasakan sakit dan siksa. Gimana Beb caranya? Roh itu kan non metafisis, sesuatu yang katakanlah nggak ada fisiknya. Bagaimana mungkin merasakan sakit? Kita nih misalkan dicubit sama istri, di pipi mah nggak seberapa, tapi kalau di sini sakit. Artinya apa? Ketika fisik kita disakiti, yang non fisik merasakan sakit. Begitulah kata Imam As-Suyuti, kalau non fisiknya disakiti, rasa sakit fisik itu juga masih kerasa. Nah, sementara arwah-arwah orang yang soleh dijemput oleh malaikat-malaikat yang indah luar biasa. Menggunakan pakaian terbaik, wewangian harum dari surga. Membawa kain kafan dan dibaluri dengan minyak misik dari surga. Itu kalau roh orang baik. Sholatnya gak males, berbakti sama suami, gak jahat sama istri. Ini roh yang muna'am, artinya roh yang bakal mendapatkan kenikmatan. Datanglah malaikat Israel sopan. Ketika mau cabut nyawa ngomong dulu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ayo pulang. Tuhanmu sudah memanggil. Pulanglah kepada Allah dalam keadaan diridhoi. Itu ruh orang beriman keluarnya seperti air mengalir dari geriba. Ser. Apa gimana bunyinya Bu? Ser. Setelah itu ruhnya dibalut menggunakan kain kafan. Dari mana? Dari surga. Ditetesi minyak wangi misik dari surga harum. Dibawa ke atas langit. Mulai langit pertama sampai langit ketujuh pintunya dibuka. Dek, 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 dek. Sampai langit ketujuh dibuka. Tiap roh orang beriman itu melewati satu langit menyolatinya. Seandainya nih kita meninggal dalam keadaan COVID-19. Nggak ada yang nyolatin kita. Tapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang nyolatin kita. Bukan orang kebon jeruk lagi. Langsung malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh turun tangan nyolatin kita. Syaratnya apa? Harus punya an-nafsul mutmainnah. Itulah nafas atau jiwa yang gampang disuruh kebaikan. Ya kalau misalkan jadi bininya nurut sih alhamdulillah. Lah ini bini bangun ba'da subuh jam 7 siang. Itu bukan bini apa Beb? Itu kambing bandot. Kalau istri yang taat solehah bangunnya pasti sebelum subuh. Dia tumbuk dulu tuh jahe. Habis itu dimasukin ke dalam air dadakan. Taruh kopi kapulaga. Habis itu dikasih susu full cream. Dikasih susu yang manis. Kemudian disaring. Ditaruhlah di samping gelas itu ada bunga mawar setangkai. Ya kan Masya Allah gelasnya ada tulisan you are my everything. Ya datengin suami. Assalamualaikum pangeranku pahlawanku. Wah ini bini surga nih. Nah ini suaminya udah mau kerja masih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
itu bukan bini yang benar. Itu namanya apa? Ammaratu bisu, yang gak suka taat. Terus sama Allah diperintahkan itu ruh menuju Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Jadi Iliyin ini, apaan sih Iliyin? Satu kitab yang di situ ada nama ahli surga semuanya. Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ges bin Abdurrahman Assegaf, Jamaah Majelis Taklim Ainus Cahaya Hati, semua produsernya ditulis namanya. Udah selesai ditulis, dikembalikanlah roh orang beriman tersebut ke dalam kubur. Begitu suara sendal dan kaki peziarah terakhir itu pula gak kedengeran, datanglah malaikat mungkar dan nakir. Itu posisi orang beriman kalau an-nafsul mutmainnah. Nih anak kasih bocoran. DP, down payment, luas tanah kuburan orang kalau sudah meninggal. Di DP-in sama Allah 70 hasta, 70 dhira, berarti 70 ginian nih. Dari ujung siku sampai ujung jari itu namanya hasta. Kira-kira nih kuburan orang beriman, ini DP doang nih. Ini belum full payment. DP-nya berarti 35 meter. Kamar 30 meter, luas apa kagak? Luas apa kagak? Itu kalau nyariin toiletnya ribet banget dah. Udah kayak maraton aja. Itu DP. Ditanya sama malaikat mungkar dan nakir. Ini mungkar sama nakir hadirin ya. Jangan dianggap mukanya lembut. Sama orang soleh mukanya kasar. Tanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Madza taqulu fi hadzal rajul alladzi ursila ilaika? Apa pendapat kamu terhadap laki-laki yang diutus kepada kamu? Kalau kita menjawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Wa Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Selamat apa enggak? Selamat. Kira-kira bisa dimasukin contekan apa enggak? Enggak bisa. Makanya kalau punya anak jangan diajarin main aplikasi yang begini-begini doang. Ntar kita pada mati enggak diyasinin. Yang ada begini-begini dia. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Akhirnya karena dia lolos pertanyaan, Masya Allah itu Habib Ali. Diluaskanlah kuburnya seluas penjuru langit dan bumi. Dikasih penerangan kal qamar lailatal badri. Penerangannya remang-remang seperti bulan purnama. Dan yang paling nikmat, kalau kita sudah masuk ke alam ruh, tapi ruh kita adalah ruh yang muna'am, ruh yang dirahmati Allah, kita bisa berbincang-bincang dengan sesama ruh. Enak bisa ngobrol. Bayangin kita nunggu kiamat gak ngobrol bagaimana? Lah jangankan kiamat, di rumah didimin sama suami aja betenya luar biasa. Ini kalau orang baik. Dan yang paling ajib apa? Dibukakan satu gerbang langsung tembus ke surga. Hawa surganya masuk. Ibaratnya nih kalau kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, ta'lim. Majelis maulid Nabi SAW, muji Rasul SAW. Itu kita lagi nyicil rumah akhirat. Jangan pelit makanya, bayangin tuh pahalanya. Nah sekarang kita lihat nih keadaan roh orang jelek. Pertama yang datang malaikat wajahnya udah enggak bersahabat. Malaikat Israel nyabutnya enggak pakai izin, paksa luar biasa, sakitnya luar biasa. Dibawa ruh tersebut menuju 7 lapis bumi. Di situ ada yang disebut sijin. Ditulis nama orang tersebut sebagai ahli neraka. Na'udzu. Setelah itu dikembalikan dengan paksa ke dalam kuburnya. Sempit. Tahu kata Rasulullah. Orang kalau mati dalam keadaan kafir. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Tahu maksudnya sempit. Orang tuh kalau matinya enggak la ilaha illallah, matinya enggak Muhammadur Rasulullah, matinya dalam keadaan su'ul khotimah, matinya dalam keadaan kafir billah, maka orang tersebut akan ditemani 99 tinin. Bukan tini, tinin. Apa? Tinin.
Satu tinin itu ada 70 ular. Satu ular 7 kepala. Sekarang dikali 99, dikali 70, dikali 7. Itu puluhan ribu kepala matokin kita. Na'udzubillah. Hati-hati tuh kita. Selesai, belum ditanya sama mungkar nakir. Mar rabbuka, nggak bisa jawab. Ini orang punya kuping dipukul pakai gada. Plum. Suara teriakannya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia sama jin. Tuh binatang dengar suaranya. Hati-hati, Beb. Terus gimana caranya biar supaya bisa husnul khotimah? Kata Imam Ghazali satu, bangunnya sebelum subuh. Bangunnya pada waktu sahar. Ngapain? Sholat. Kemudian subuhnya yang laki-laki pergi ke masjid. Yang perempuan mau ke masjid silakan, mau di rumah silakan. Habis itu jangan lupa tadarus Al-Quran. Jangan lupa baca sholawat kepada Rasulullah. Niat di dalam hati kita ini jadi orang beriman. Bangun pagi pengennya ngasih manfaat. Ya Allah, aku bangun pagi ini pengen banget ngasih manfaat ke orang banyak. Aku pengen ngasih manfaat ke umat Rasulullah. Dan ya Allah, aku gak pengen ngasih dosa apapun ke umatnya Rasulullah. Aku gak pengen nyakitin umatnya Rasulullah. Jagain ya Allah, jangan sampai tanganku, batinku, mulutku nyakitin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk waktu duha, sempetin sholat duha. La faqra ma'ad duha, gak akan miskin orang yang melazimkan sholat duha. Begitu masuk sholat duhur 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Apa yang terjadi kalau kita lakukan secara rutin? Kita diharamkan dari api neraka. Kerjaannya senyum. Suka memasukkan kebahagiaan ke hati orang yang beriman. Kayak Habib Ali nih senyum Masya Allah. Ya kan? Kalau ketemu Assalamualaikum, waalaikumsalam, Masya Allah, jeng insya Allah sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya. Enak apa enggak? Coba kalau misalkan ketemu mukanya merengut. Ketemu ngedoain yang gak baik. Kira-kira masuknya ke iliyin apa ke sijin? Ke sijin saudara. Ini kita baru cerita apa? Baru cerita sampai alam barzah. Kita belum menapaktilasi apa yang terjadi ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu serunya sangat luar biasa. Serunya sangat luar biasa. Dibangkitkan. Banyak orang bingung, ketakutan. Dikumpulkan di mahsyar. Nanti orang itu ada yang terbenam keringatnya sebetis, ada yang terbenam keringatnya sepinggang, ada yang terbenam keringatnya semuka, tergantung dengan amalnya. Ada orang-orang yang gak berkeringat, bajunya mewah, dinaungi dengan naungan Allah. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya gak tahu. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Setelah itu kita dikasih minum sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dikasih minum Nabi? Mau dikasih minum Nabi? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ada udang di balik batu. I'm nothing without you. Ya salam. Ya, gitulah kira-kira. Insya Allah jadi ilmu yang manfaat. Laksanain petua Imam Al-Ghazali. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Qais Abdurrahman As-Segaf. Masya Allah ya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Abil Ghifran dengan tema nikmati hidup dengan syariat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Dulu kah?